Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap Peggy alias Peron, tersangka pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki. Kasus pembunuhan Vina dan juga Rizky alias Eki menemukan titik terang. Salah seorang tersangka bernama Peggy Setiawan alias Peron ditangkap pada Selasa malam di kawasan Kota Bandung. Peggy ditangkap oleh pihak kepolisian di lokasi saat tengah bekerja. Usai dilakukan proses penangkapan, Peggy pun langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, penyidik Polda Jabar tengah memburu 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan juga Dani. Telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Peron, atau saat yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Yang bersangkutan saat ini sedang kami amankan, ya kami akan lakukan pendalaman, akan lakukan pemeriksaan. Tentunya kami sudah menghubungi pihak keluarganya dan tentu yang bersangkutan. Kalau terkait dengan DPO yang saat ini nanti akan kami jelaskan, ya akan kami jelaskan secara transparan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil menangkap Peggy alias Peron yang merupakan 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini, kita sudah bersama dengan koresponden Aep Sopandi yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Aep. Aep, bisa jelaskan bagaimana kemudian polisi akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap 1 DPO yang bernama Peggy alias Peron ini? Aep. Ya, baik Reza dan pemirsa, dapat saya sampaikan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Ditreskrim Umum Polda Jabar bekerjasama dengan Mabes Polri berhasil menangkap salah satu DPO, yaitu Peggy alias Peron itu sendiri. Selain itu juga Peggy ditangkap di wilayah Kota Bandung. Hingga saat ini pihak kepolisian belum merinci secara pasti di mana tempat Peggy alias Peron tersebut ditangkap di wilayah Kota Bandung tersebut. Teja. Ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian akhirnya polisi bisa mengidentifikasi pelaku Peggy alias Peron ini. Tentunya kan kita tahu bahwa kasus ini sudah berlangsung selama 8 tahun dan selama ini kan ketiga orang ini DPO. Ya, baik Teja dan pemirsa, terkait penangkapan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi hasil dari penyelidikan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hingga saat ini juga terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki sendiri, yaitu Peron alias Peggy, ditahan di Mapolda Jawa Barat untuk digali lagi informasi terkait kasus tersebut, sehingga hingga saat ini pihak kepolisian juga terus melakukan pemburuan terhadap 2 DPO yang masih buron tersebut. Tejar. Apakah pihak kepolisian sudah menggelar konferensi pers terkait dengan hal ini? Karena hingga saat ini kita belum mendapatkan begitu ya visual dan juga gambar dari sosok Peggy alias Peron yang sudah DPO 8 tahun ini. Ya, baik Tejar, untuk konferensi pers hingga saat ini awak media masih menunggu konferensi pers dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat itu sendiri, karena mengingat bahwa kasus ini masih dalam pendalaman di Reskrim Umum Polda Jawa Barat, sehingga hingga saat ini pada pukul 16 lebih ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan pasti atau konferensi pers terkait penangkapan Peggy alias Peron itu sendiri. Tejar. Ya, Aep, adakah kemudian informasi mengenai apa saja kemudian hal-hal atau barang bukti yang diamankan mungkin ketika kemudian polisi menangkap Peggy ini? Ya, baik, terkait alat bukti dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menggali, karena mengingat bahwa menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat hingga saat ini petugas masih mengumpulkan barang bukti sehingga meyakinkan bahwa
terduga pelaku tersebut merupakan dalang atau otak dari pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon itu. Baik, Aep, kita masih menantikan informasi dan juga perkembangan kasus ini dari sana. Terima kasih. Untuk sementara tadi, Aep Sopandi telah melaporkan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat bertugas kembali, Aep.